Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu cek dulu ya kehadirannya semua. Tapi kalau ibu panggil, kalian jawabnya dengan mahfudot. Tahu mahfudot? Tahu. Ya. Tadi Mas Ari. Iya, Artinya artinya Barang siapa yang bersabar, sekian artinya Nurul Hidayah artinya ada yang tidak hadir? Siapa? Nurfani sama Siro. Kenapa? Ibu Bapak Saswata. Semoga di pelajaran hari ini kalian niatkan untuk belajar. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Jual beli. Ada yang masih ingat tentang jual beli? Jual beli itu apa? Jual beli itu Silakan angkat tangan. Ada yang masih ingat? Oh iya, siapa namanya? Tidak ada yang jual beli adalah suatu perjanjian perdagangan benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela. Iya benar. Jadi jual beli itu apa? Tukar menukar barang secara sukarela. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang riba. Jadi, riba menurut bahasa artinya adalah tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah tukar menukar suatu barang yang dapat memberatkan salah satu pihak atau kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli. Nah, contoh dalam riba, kalian kan punya orang tua atau punya tetangga. Ada yang suka ke rentenir gak? Nah, biasanya kalau rentenir itu ditambahin, misalkan kalian minjemnya 500, tapi dalam jangka waktu beberapa bulan uang 500.000 itu akan bertambah menjadi 1 juta atau 1.500.000. Nah, itu disebut dengan riba. Yang selanjutnya ada dasar hukum riba. Ada yang bisa bacakan ayatnya? Lain dulu kelihatan. Silakan bacakan ayat Al-Qur'an kita dulu. Artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi sudah ada di dalam Al-Quran
Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada juga dalam hadis Rasulullah SAW. Silakan dibacakan. An-Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila riba wa mauqilahu au katibahu wa syara bidaihi wa qala hukum sawa. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang menuliskannya, orang yang menyaksikannya, dan Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Jadi tidak hanya orang yang meminjamkan atau yang dipinjamkan, tapi orang yang menuliskan atau yang menjadi saksinya pun itu termasuk ke dalam dosa. Itu tidak boleh, tidak baik. Nah, yang selanjutnya yakni ada ijma para ulama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba karena riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Karena riba selalu menguntungkan salah satu pihak. Misalkan dari yang rentenir tadi yang dirugikan pasti yang dipinjamkan memang butuh, cuman kan ada salah satu pihak yang dirugikan. Selanjutnya ada sebab-sebab diharamkannya riba. Yang pertama ada riba dapat menimbulkan permusuhan batin baik langsung maupun tidak langsung. Nah, biasanya dalam rentenir gitu, dalam meminjamkan pasti kan ada orang yang sedang membutuhkan uang. Nah, sesudah itu pasti ditagih ada saja alasan untuk tidak membayar. Pasti si tukang rentenir itu akan kayak terus-terusan mengincar yang berhutang tadi. Nah, itu akan salah satunya akan menimbulkan permusuhan gitu. Yang kedua yakni riba menimbulkan mental pemboros, malas bekerja karena mengandalkan bunga dari uang yang beredar. Jadi, kalau kita terus-menerus misalkan berhutang ataupun melaksanakan riba, maka kita tuh akan malas bekerja. Besok juga minjem lagi aja ke rentenir. Jadi kayak tutup lubang, gali lubang. Yang selanjutnya yakni riba merupakan bentuk penjajahan dari si kaya kepada si miskin. Pasti yang memberi pinjam itu orang yang kaya, orang yang ada, orang yang punya uang gitu ya. Nah, itu bentuk penjajahan karena kita meminjam 500 misalkan jadi 1 juta, terus kita meminjam lagi untuk membayar yang 1 juta, meminjam 1,5 juta, pasti itu akan merasa penjajahan gitu. Yang selanjutnya ada jenis riba. Jadi yang pertama ada riba fadli. Sebenarnya riba itu ada 5 macam, tapi ibu di sini akan menjelaskan hanya 3 saja. Ada yang bisa membacakan? Iya yang riba fadli yaitu tukar menukar antara dua barang yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama dan disyaratkan oleh seorang yang menukarkan. Nah, contoh riba fadli ini, misalkan Nina bertukar emas, tapi Nina bertukarnya misalkan emas Nina cuma 10 gram, bertukar kepada Nurul, Nurul ngasih ke Nina 20 gram. Jadi itu mah dari sisi barangnya. Nah, itu disebut riba fadli. Yang kedua ada riba apa? Silakan bisa dibacakan. Riba nasiah yaitu tukar menukar barang dengan barang lain yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan cara melambatkan pembayarannya. Nah, kalau tadi riba fadli itu di segi barangnya. Nah, kalau riba nasiah di segi waktunya. Misalkan kita membeli HP 1 juta, tapi kita tuh sudah janji 2 hari dilunasi. Tapi setelah 2 hari ternyata kita tidak melunasi, kita melunasi pas hari ketiga atau hari keberapa.
kita menambahkan, misalkan siapa itu dari 1,5 juta. Nah itu disebut riba Sia. ya, seperti itu. Yang terakhir ada riba Fadli. Fadli. Silakan siapa yang mau membacakan? Ya. Enggak. Riba fadli yaitu meminjam suatu barang dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami. Ya, nah ini mah yang tadi Ibu contohkan yang tentang rentenir. Misalkan kita meminjam 500.000 menjadi berapa? 1 1 juta. Itu disebut dengan riba Fadli. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Jadi kelompok ini kelompok 1, ini 2, itu 3. Silakan kalian berdiskusi tentang contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang maju duluan depan nanti Ibu kasih dulu. Ini 1, ini 2, itu ini. Yang sudah langsung saja ya depan. Sudah Bu. Sudah? Silakan kelompok yang sudah maju ke depan. Ya. Semuanya. Perwakilan saja. Oh, kalau ya langsung kalian. Langsung aja gitu ya. Contoh dari kelompok yang laki-laki itu yang pertama yaitu ketika kita kredit motor gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan kita kredit motor gitu ya, biasanya kalau dicicil itu biasanya harganya yang awalnya 20 juta bisa jadi 25 juta gitu ya. Nah, uang 5 jutanya itu termasuk uang riba gitu ya. Kemudian kredit mobil juga sama gitu ya. Misalkan kita beli mobil Pajero 600 juta gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dicicil bisa jadi harganya sampai 1 miliar gitu ya. Nah, yang 400 jutanya itu termasuk uang riba gitu ya. Nah, kemudian ada juga pinjam uang ke bank konvensional gitu ya. Nah, walaupun misalkan tadi kata teman saya ada namanya kurs gitu ya, walaupun itu bunganya sedikit tetapi tetap sama walaupun sedikit itu dinamakan dengan riba. Mungkin itu saja. Silakan kelompok depan. Sudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Contoh dari kegiatan sehari-hari yang pertama, tadi betul ya, sama juga beli mobil kredit. Jadi itu kan kalau misalnya cash kita bisa bayarnya cash gitu, misalnya 20 juta, kalau kredit kan bisa jadi 20 juta. Terus yang kedua, kalau teman-teman tahu yang pakai mobil ya, itu pinjam. Pinjamnya cuma 10 juta, karena jangka waktunya lama, jadi semakin bertambah itu, jadi jumlah hutang si yang pinjam ke si bank yang itu semakin besar. Itu masih. Terakhir. Jadi teman-teman menarik bahwa ini ada juga kartu kredit. Kita bisa menggunakan kartu kredit untuk pembelian atau pembayaran tagihan pada waktu ditentukan, maka akan dikenakan bunga atau riba atau saldo yang belum dibayar. Ada juga
investasi dengan bunga. Jika seseorang berinvestasi dalam instrumen keuangan yang memberikan bunga atau potongan tambahan, ini juga dianggap sebagai bunga. Semuanya sudah mengerti tentang contoh-contoh riba? Kita lanjut ke evaluasi. Silakan keluarkan kertas kesimpulannya. Soalnya yakni apa yang dimaksud dengan riba dan apa sebab riba itu diharamkan. Jawabannya ada yang Iya. Yang pertama ngumpulin nanti ibu kasih riba. Semuanya sudah? Nah, dari pembelajaran tadi ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kalian dapatkan dari yang ibu sampaikan? Ada yang bisa menyimpulkan? riba itu adalah suatu penambahan yang dimana itu dapat memberikan atau tidak sesuai dengan syariat. Lalu riba juga kenapa diharamkan? Karena riba itu tidak mensejahterakan masyarakat. Tepukkan semuanya. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga kita dapat dijauhkan dari riba. Semoga rezeki kita lancar. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam